Halo. Halo. Ya teman-teman, jadi kita membeli kayu bakar. Niatnya emang tadinya kita itu mau mengambil uang, tapi alhamdulillah banyak sekali rezeki pada malam ini. Kita mengambil kayu bakar untuk membuat makanan. Dan hari ini adalah hari Sabtu pada 2 Desember 2023. Kita sudah 2 kali membuat program makan siap saji, dan ini adalah tahap ketiga, ya ini hari ketiga. Dan kemarin memang ketika kita membuat program-program masih dalam gencatan senjata, jadi sehingga kita mudah untuk mencari bahan-bahan makanan segala macam dan bahan-bahan lainnya. Dan memang sangat disayangkan gencatan senjata sudah berakhir pada Jumat lalu, pada Jumat kemarin pada jam 7 pagi waktu setempat, sehingga saat ini yang sangat disayangkan adalah pembantaian terus dilakukan oleh pihak militer Israel. Jumlah korban saat ini mencapai 178 syahid dan juga 500 lebih adalah korban luka-luka. Dan saat ini saya juga langsung memantau bagaimana program-program ini terus berjalan. Sudah matang teman-teman. Dari 30 November itu dan selama bulan Desember alhamdulillah bisa terus berjalan. Ya setiap hari pokoknya tuh teman-teman mencoba ke pasar gitu ya, ke pasar lihat bahan makanan yang ada apa. Ada sapi ya dibeli daging sapi, ada tepung ya dibeli tepung. Tepung ini untuk apa? Untuk warga bisa bikin roti. Roti itu kan yang makanan pokok mereka ya. Nah nanti tinggal kita bikin lauknya gitu ya, lauknya. Nah itu yang tiap hari gonta-ganti ya. Kadang ketemu daging kambing ya, kita beli daging kambing, ada kornet ya, kita pakai kornet gitu dengan bahannya ya karena memang makanan-makanan khas sana ya, jadi memang dibantu sama warga lokal ya. Kadang ya ada bazela lah, ada adas, ada apa itu selalu bergonta-ganti. Alhamdulillah ya sudah selama sebulan itu tidak putus. Pernah aja sekali itu kita nggak dapat bahan makanan, adanya di kurma, ya kita tetap belikan kurma gitu Pak, beli kurma kasih ke semua pengungsi. Besoknya ketemu beras atau apalagi daging, pokoknya kita stok bahan makanan. Nah jadi teman-teman, ini kita sudah membeli ajwa, dan ajwa ini mereka buat dari rutop ya. Dan inilah bahan-bahan yang insya Allah hari ini kita akan masak. Ini buat masak nanti teman-teman. Ini juga ada durgom, saya sendiri, dan ini kita lagi jalan dari sekitar rumah sakit Eropa ke madrasah, ke sekolah ya Jinin ya, yang ada di sekitar rumah sakit Eropa juga. Nah ini teman-teman kegiatan mereka, ibu-ibu para mencuci pakaian, warga juga banyak yang berjemur di matahari. Dan bukan hanya para pengungsi, namun para korban luka-luka pun memang mereka berjemur
dan seadanya jemuran-jemuran memang karena tidak memadai ditempatkan di sekolah-sekolahan dan tiang-tiang yang memang harus mereka pakai gitu. Nah, memang kan di sekitar situ banyak titik pengungsian. Ya, alhamdulillah kita dapat yang di sekolahan. Tapi di seberang gitu, tidak jauh dari sekolahan itu juga ada satu lapangan dan itu penuh pengungsian juga gitu. Dan kalau pengungsian di outdoor gitu ya, di lapangan kayak gitu kan tentu sangat minim ya, itu nggak ada sarana prasarana gitu ya. Teman-teman, balik lagi bersama kita relawan Mercy yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Saat ini pagi ini kami alhamdulillah sudah membeli bahan dasar untuk kita membuat makanan siap saji untuk para pengungsi yang ada di sekitar sini. Dan memang program ini sudah berjalan lebih dari 10 hari. Dan alhamdulillah kami bisa membagikan ke 1.200 pengungsi kurang lebih ya, yang ada di 2 sekolahan yang ada di sekitar Rumah Sakit Eropa di Kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Hari ini alhamdulillah kami memotong 2 sapi, dua-duanya beratnya sekitar 700 kilo. Artinya masing-masing sekitar 350 kilo. Dan memang stok sapi yang ada di jalur Gaza cuma hanya yang sapi kecil saja ya. Karena banyak yang sudah meninggal akibat pemboman oleh Israel. Hayya 'ala salam. Ya waktu itu kayaknya ketemu dengan ini di sana, lalu diskusi, Mbak, kita mau bantu untuk WC darurat. Ya udah bagus gitu kalau memang bisa. Tapi memang dengan bahan-bahan seadanya ya yang bisa didapat di sana. Dan gimana air bersihnya? Oke Mbak, ya ada juga nih alhamdulillah. Ya udah, yang penting itu karena ini kan terkait juga dengan nanti kesehatan juga ya. Dan kali ini saya akan memperlihatkan program Mercy. Saat ini kita membuat kamar mandi WC darurat untuk para pengungsi yang ada di sekitar lapangan ini, berjumlah 2.000 sampai 3.000 pengungsi. Dan di belakang saya juga sudah ada WC darurat yang dibuat oleh tim yang di sini melalui program Mercy. Dan jumlahnya ini, dan di belakang saya ini WC untuk laki-laki dan jumlahnya ada 3. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini begini adanya ala kadanya WC darurat yang memang sangat dibutuhkan terutama saat musim hujan ini. Dan masing-masing setiap WC ini berjumlah 3, untuk laki-laki 3 dan juga untuk perempuan juga 3. Dan kita akan melihat bagaimana WC untuk wanita juga hampir persis sama. Kita buat dari seng dan juga kayu karena memang ini sangat darurat sekali dan ini sangat diperlukan sekali untuk masyarakat yang ada di sekitar daerah Bukhari. Dan ini juga di belakang saya sudah ada WC untuk wanita. Dan memang kami mencoba semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi bukan program makanan-makanan saja, tapi program apapun yang kita bisa bantu untuk masyarakat di sini kita akan bantu semaksimal mungkin. Dan airnya juga kita langsung datangkan tangki. Dan ini adalah tangki untuk stok air dari WC tersebut. Tepung ini salah satu bahan yang penting juga gitu ya untuk bagi warga Gaza gitu, karena memang kan tadi makanan utamanya mereka tuh sebenarnya roti gitu ya, roti. Lalu ya kita coba, dan di sana juga udah mulai sulit gitu ya, di info dari teman-teman gitu. Kita coba ya tanyalah ke rekanan-rekanan gitu ya untuk
memesan tepung dalam jumlah lebih banyak gitu. Alhamdulillah saat itu di pertengahan Desember kita dapat informasi ada yang bisa menyediakan, kita pesan waktu itu 1.000, tapi alhamdulillah bisa dapat 1.500. Itu kita bersyukur banget gitu ya, dan 1.000-nya itu langsung disalurkan kepada warga pengungsi yang di sekitar situ. Kita dapat informasi sebagiannya 500-nya itu ini kan kayak ada kayak pabrik roti gitu ya, pabrik roti supaya ini dibuat dulu dalam bentuk roti lalu baru dibagikan lagi ke masyarakat. Jadi ada yang dalam bentuk tepung itu masyarakat bisa buat sendiri, ada juga yang dalam bentuk roti, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan karena memang nih saat ini sulit ya bahan-bahan, tapi alhamdulillah kita masih bisa dapat untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat. Kami juga sebelumnya sudah membagikan ke para pengungsi yang ada di sekitar sini sebanyak 150 kg tepung terigu. Dan alhamdulillah hari ini juga kita membeli lagi 200 kg tepung terigu, dan memang stok-stok ini kita beli dari stok-stok yang tersisa yang ada di jalur Gaza. Selain kita memotong sapi untuk makanan menu utama siap saji ini, dan selain juga kita mencampurkan daging setiap harinya karena program ini sudah berjalan hampir lebih dari 15 hari. Dan juga kami hari ini juga mencampurkan daging kambing, dan alhamdulillah kami tadi barusan menyembelih. Dan bukan hanya program-program ini saja, kalau teman-teman ikut di sosial media Mercy juga kami membuat program WC darurat, dan juga program musim dingin seperti kita membagikan jaket-jaket, dan insya Allah akan terus kita membuat program-program darurat ke depannya. Dan kami mohon doanya teman-teman untuk kelancaran program-program Mercy ini dan keselamatan untuk kami dan juga para warga. Sekian laporan saya, Fikri Rafiul Haq dari jalur Gaza bagian selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama kami relawan Mercy yang ada di jalur Gaza. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Desember 2023, dan di belakang saya ada kegiatan ya, ibu-ibu mereka memasak akan membuat roti. Jadi teman-teman, kita juga kemarin sudah membagikan tepung dan juga pengembang rotinya dan juga garam. Dan memang setiap hari inilah kegiatan salah satu kegiatan para warga yang ada di sekolahan tempat kami tinggal, dan mereka memang membuat roti. Dan ini teman-teman jadi ini adalah adonan, terlebih dahulu dibuat adonan dari tepung itu sama pengembang roti. Setelah itu mereka diamkan mungkin beberapa lama, dan lalu mereka masukkan ke tungku yang memang kurang dari 1 menit matangnya. Jadi teman-teman, ini kurang dari 1 menit, dan bisa dilihat yang udah jadi ini seperti itu. Ini hari Selasa 26 Desember 2023. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kami di Mercy baru saja membeli tomat ya, dan tomat ini bukan untuk kita masak, tapi untuk kita bagikan langsung ke warga-warga yang saat ini sedang mengungsi di sekolahan. Karena kalau tomat untuk kita masak sudah ada ya stoknya, dan ini khusus untuk mereka karena mereka kan masak sendiri kan, ada masak sarapan atau makan malam, jadi mereka bisa masak sendiri sesuai selera yang pengen mereka masak gitu. Dan ini nanti kita bagi langsung ke ruang-ruangan ya. Dan dari ini unik juga sih, unik ya. Jadi satu tomat ini untuk 2 orang. Jadi kalau jumlah keluarganya itu ada 10 ya berarti mereka dapat 5 buah ini. Dan itu udah lumayan cukup untuk mereka buat salad ya. Salad. Dan sampai hari ini ya, alhamdulillah tim Mercy masih terus membuat program makan siang ya. Buat 1.200 masyarakat yang mengungsi di 2 sekolahan. Di 2 sekolahan dekat rumah sakit Eropa ini. Dan hari ini juga menu makan siang kita itu nasi dicampur dengan adas.
Ini ada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, dan saat ini kami berkunjung ke tempat pembuatan tungku ataupun tempat untuk memasak ya. Dan memang sampai saat ini kelangkaan gas dan juga listrik ini benar-benar sangat miris ya, karena gas ini benar-benar sulit sekali dijangkau dan listrik ini benar-benar hingga 24 jam, bahkan di rumah-rumah warga sudah terputus selama 24 jam. Dan memang inilah yang dibutuhkan untuk oleh masyarakat sini. Mereka membuat tungku dan menjualnya, dan mereka untuk menggunakan masak roti ataupun masakan lainnya. Nah, kalau kita lihat tungku ini memang dia dilapisi dalamnya semen. Iya. Dalamnya semen gitu kan, cor-coran gitu. Terus dilapis dengan tanah liat. Oke. Jadi ya kira-kira begitu teman-teman. Hari ini hari Kamis 28 Desember 2023, dan alhamdulillah hari ini kami menyembelih 2 kambing lagi untuk membuat makanan siap saji ya. Seperti biasa kita akan campur ke masakan-masakan, dan hari ini masakannya sayur-sayuran berupa terong, dan kita nanti akan melihat bagaimana proses pemasakan dan sampai matangnya bersama saya dan juga nanti kameramen kita juga Mas Reza Aldila. Dan tungguin video selanjutnya atau proses selanjutnya. Sekian. Laporan langsung dari jalur Gaza pada Jumat 29 Desember 2023. Hari ini kami kembali membuat makanan siap saji buat 1.200 lebih ya warga yang mengungsi di 2 sekolahan di sekitar Rumah Sakit Eropa di Kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Dan menu hari ini karena memang setiap hari kita selalu mengganti menu untuk mereka juga tidak bosan ya untuk setiap hari memakan menu yang sama, namun setiap hari pun kita mengganti menu. Dan menu hari ini adalah makaroni ya, menu utama adalah makaroni yang dicampur oleh bombay, tomat, dan juga daging. Dan seperti biasa mereka ini memang dikasih kuah karena untuk mereka bisa menyocol memakai roti. Laporan update langsung dari jalur Gaza. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 31 Desember 2023, dan alhamdulillah hari ini tim Mercy kembali menyalurkan amanah dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah membeli pampers buat anak kecil, dan juga beberapa kali kesempatan kemarin juga kami sudah membeli pampers untuk para lansia, karena memang banyak sekali anak-anak yang mengungsi di sekolah-sekolahan tempat kami berada, dan juga para lansia. Dan bukan hanya itu, terdapat juga korban luka-luka yang memang mereka tinggal di 2 sekolahan di dekat Rumah Sakit Eropa di Kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Dan bukan hanya saja pampers yang kita beli, namun kita juga membeli buku tulis dan juga pena serta pensil dan alat untuk mewarnai, penghapus, dan alat-alat lainnya. Dan insya Allah ini akan kita bagikan ke anak-anak yang ada di sekolahan sini. Kita terus mencoba untuk menambah jumlah bantuan gitu ya, jumlah bantuan makanan, karena memang kondisinya sangat sulit gitu ya untuk warga di sana. Ya bantuan susah masuk gitu kan, jadi memang sangat sulit. Jadi dari awalnya 1.200 ya alhamdulillah terakhir saya dapat kabar itu kita saat ini sudah berapa hari terakhir ini tuh sudah bisa membuat makanan untuk 5.800, jadi hampir 6.000 orang ya per hari. Iya, dan itu
dari mulai tungkunya cuma berapa ini sekarang udah belasan tungkunya berjejer, dan karena udah nggak ada gas, jadi kita tuh mulai mencarinya dari kayu bakar gitu ya, kayu bakar untuk bahan untuk memasaknya gitu kan, karena emang gas sudah benar-benar nggak ada. Jadi bagaimana seni bertahan hidup di sana lah ya, pakai kayu bakar, pakai ini, dan kita mau bawa panci-pancinya itu juga panci-panci besar untuk dari satu sekolahan tempat memasak, di tempat utama memasaknya, dapur umumnya kita, ke sekolahan itu kita pakai, nggak ada mobil gitu ya, nggak ada bahan bakar, itu akhirnya kita sewa keledai yang pakai, ada gerobak gitu ya, ada kadang keledai kadang kuda tuh pakai gerobak, dan ya relawan dibantu warga lokal yang membawanya pakai itu, pokoknya bagaimana caranya supaya bisa tetap. Dan ya kita lihat bagaimana saat makanan itu datang, banyak anak-anak juga malah yang ikut ngantri ya, mereka bawa tempat-tempat sebisanya, dan itu ini banget ya, ya mudah-mudahan bantuan ini ya yang diupayakan oleh teman-teman tim di Gaza itu barokah lah ya buat donatur yang sudah mendonasikan, dan insya Allah ini akan terus kita jalankan, kita upayakan semaksimal untuk terus dijalankan, dan kita berharap ya semoga terus bisa ditambah ya. Saat ini kami berada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, dan saya mau menggambarkan serangan Zionis Israel beberapa hari lalu. Kalau tidak salah saya gambarkan terjadi pada Rabu atau Kamis, berarti tanggal 20 sampai 21 Desember 2023, dan saat itu juga kami mengalami kehilangan akses internet. Dan di belakang saya ini banyak ada rumah yang sudah hancur diroket oleh pesawat jet tempur Israel, dan juga beberapa mobil yang rusak akibat serangan-serangan Zionis Israel pada Rabu atau hari Kamis tanggal 20 sampai 21 Desember 2003 yang beberapa hari yang lalu. Dan teman-teman perlu diketahui juga memang sampai saat ini juga dari Kementerian Kesehatan Palestina tercatat lebih dari 20.000 korban syahid, dan 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan korban luka-luka juga sudah menyentuh 53.300 lebih. Dan sekali lagi teman-teman, kebanyakan dari mereka atau 70% dari mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan sampai saat ini yang dari tim medis juga yang meninggal ataupun syahid lebih dari 300 orang, dan juga jurnalis. Saya juga tadi mendapatkan update dari kantor media Palestina, lebih dari terdapat 99 jurnalis juga ikut menjadi target ataupun syahid akibat serangan Zionis Israel. Kita mengharapkan perang ini bisa lebih cepat reda kan. Jadi pertemuan kami dengan diplomat Amerika, diplomat senior lah, saya ngambil jabatan apa senior, bahwa kita menyampaikan itu kepada mereka bahwa Amerika itu harus mengambil sikap tegas untuk menekan Israel agar ada gencatan senjata permanen. Tentara Israel mundur, permanen, sehingga peradaban bisa dibangun kembali. Kalau tidak, Amerika punya tanggung jawab karena ada peradaban anak bangsa yang hilang. Saya katakan pada diplomat rumah sakit itu mungkin kita tidak melihat bahwa itu sebagai bentuk pelayanan saja ya, tapi ini kan bentuk daripada hubungan batin ya, simbol antara Indonesia, warga Indonesia sama warga Gaza khususnya ya. Itu kita lihat simbol itu. Jadi ketika terjadi perang ini kan ada 3 kata yang paling sering diucapkan oleh media internasional: Israel, Palestina, dan Rumah Sakit Indonesia, gitu kan. Jadi kita tidak hanya melihat sisi pelayanan medis, tapi hubungan batin ini. Maka kenapa kita masih ngotot untuk kita merebuilding kembali, karena memang ini adalah bentuk daripada hubungan batin itu. Kita nggak pernah hilangkan, kapanpun kita akan coba ke sana. Ya mudah-mudahan perang ini cepat selesai, ya, Palestina bisa merdeka, dan ya kita yang utamanya sih bisa bangun kembali rumah sakit Indonesia di Gaza.